Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga aneh RT 05 nih, Abang Empok, yuk mari sama-sama pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 Masjid Al-Hidayah mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad. Insya Allah pada Isya malam minggu kita kumpul ya. Saya undang nih warga saya, terima, semangat buat acara Maulid Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberitahukan kepada warga RW 02, kaum muslimin, kaum muslimat untuk dapat menghadiri dan meramaikan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dilaksanakan di Masjid Jami Al-Hidayah pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 dengan penceramah Bapak Dr. Hasan Basri SSY MPDI dan pembaca Maulid Habib Zain Al-Munawar. Demikian saya sampaikan, mari kita sama-sama menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eri, Ketua RT 006 RW 002, menginformasikan untuk warga untuk hadir pada acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Hidayah pada tanggal 13 September 2025 pada Isya, hari Sabtu ya Bapak dan Ibu, dengan penceramah Dr. Hasan Basri SSY MPDI, pembaca Maulid Habib Zain Al-Munawar. Mohon hadir untuk Bapak dan Ibu, adik-adik remaja semua. Cukup sekian dari saya. Mohon hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ulama YouTube. Saya nggak tahu tuh bahasa YouTube apa. Di situ tulisannya begitu. Ya. Ulama itu udah masuk banyak ulama hebat yang di situ ditampilkan di YouTube. Yang jadi masalah yang bagaimana? Wa'afda bil mashhadi ila raj'il tububi. Orang yang di situ berdakwah mengaku sebagai ulama itu berfatwa tanpa merujuk kepada kitab-kitab. Ustaz, ini hukumnya apa? Wah, itu bid'ah, dolalah, haram, masuk neraka. Ini haram, itu haram, semuanya haram. Ditanya dalilnya apa? Kullu bid'ah, dolalah. Nih, tahlilan boleh? Enggak boleh. Dalilnya apa? Kullu bid'ah, dolalah. Ada maulid boleh? Enggak boleh. Apa dalilnya? Kullu bid'ah, dolalah. Jadi ini hadisnya all in one. Satu hadis buat semuanya. Ternyata orang tersebut tidak paham tentang ilmu hadis. Seorang Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Ya gak jauh beda sama kita deh. 7 tahun hafal Quran. Kita kira-kira tahun berapa hafal Quran? Jadi umur 7 tahun ini Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis. Ketika beliau ditanya oleh masyarakat, ada 50 pertanyaan, setengahnya beliau tidak bisa menjawab. Saya tidak tahu. Kenapa? Hati-hati dalam berfatwa. Makanya ulama kita ketika ingin berfatwa itu enggak macam-macam. Misalkan di Nahdlatul Ulama ada namanya Bahsul Masail, atau di
Ahmadiyah ada namanya Majelis Tarjih, atau di MUI ada namanya Majelis Fatwa Ulama MUI, di Persis ada lagi, di Nahdlatul Fadlan ada, ya, di Jamiat Khair ada, semuanya. Mereka ketika ada satu peristiwa belum tahu hukumnya nih, itu diundang tuh ulama-ulama dari pesantren, dari masjid, dari kampus, diundang. Ini ada satu peristiwa belum tahu hukumnya, zaman Nabi nggak ada, yuk bulan depan kita kumpul di sini, nanti kita berdebat, musyawarah, bawa dalilnya masing-masing, nanti kita akan menemukan apa hukumnya. Ulama tidak semudah itu dalam berfatwa. Makanya sekarang ada orang yang di situ dia hijrah, ya, belajar agama 3 bulan setengah, lulus langsung jadi ulama. Kita mengenal di YouTube ada namanya Mama Gupron. Bapak Ibu kenal nggak Mama Gupron? Itu terkenal banget itu. Katanya bisa ngomong sama cacing, bisa ngomong sama semut. Ibu yang di rumahnya banyak semut panggil Mama Gupron biar diomelin sama dia. Katanya dia bisa ngomong bahasa Suryani. Saya perhatiin, saya lihat YouTube-nya, saya kemakan juga tuh akhirnya. Penasaran, saya lihat YouTube-nya katanya ngomong Suryani. Dari awal sampai akhir dia ngomong makoli, shotomi, ada shotomi. Yang kayak gitu dianggap sebagai nakutubi dan tuman nakutubi. Makanya hati-hati terhadap kita belajar melalui media sosial. Di situ lagi ya hasratan lil ghulli akhidhu sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa qalami ya rabbi bil mustafa sebab dari segala sebab. Kita nyebutnya buah Google. Boleh nggak kita belajar di situ? Boleh. Kita belajar, ada di situ AI namanya Cici, ada Caca, ada Cucu, macam-macam dah tuh. Ya, ChatGPT, Gamma, macam-macam. Ya. Tetapi yang nggak boleh yang gimana? Wa innamal ilmu bil isnadi wa talaqi. Kalau cari ilmu harus punya sanad keilmuan, punya hadir di hadapan kita, talaqi, kita datang ke pengajian. Ibu-ibu paling senang kalau datang ke pengajian, ya, paling dulu datang, dan yang pertama dicari apa? Tembok sama tiang, saudara, ya. Di atasnya ada kipas angin, double sama kena AC, ketiduran. Ya. Setelah pengajian baru bangun, komentar ustaznya kagak jelas, padahal dia yang tidur. Ya. Tetapi apa? Orang yang hadir di majelis ilmu, datang ke majelis taklim, datang ke masjid, ke musola, ketemu dengan ulama, asatidz, Rasulullah menjadikan apa pahalanya? Khairun min alfi sholati sunnah. Lebih banyak dia mengerjakan daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Bapak Ibu di sini ada nggak yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Orang Betawi ilok ya, 1000 rakaat. Taraweh yang 20 rakaat banyak yang tewas. Hari pertama sampai jalan raya ditutup, saking banyaknya jamaah. Hari kedua udah hilang jamaahnya. Ada di pasar malam, ada di mall, ya, melihat baju segala macam. Itu baru 20 rakaat. Kita cuma datang ke majelis ilmu, paham nggak paham, kalau kan ada walaupun dia lalai, tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Apalagi ibu-ibu ini saya lihat kayaknya pahalanya paling
paling banyak. Kenapa? Seragamnya lengkap semua. Pasti rajin ngajinya. Insya Allah ada di surga semua. Amin. Ini ya apa? Contoh misalkan ada ulama kita besar hebat. Kita kan sekarang melihat sekolah-sekolah hebat, misalkan GIS, Global Islamic School. Kita melihat di Ciputat ada GMS, Jakarta Multicultural School, ada GIS, Jakarta International School. Itu ada metode kurikulum namanya metode kurikulum Cambridge, Harvard, Oxford, segala macam. Kenapa? Karena berpindah di barat, dan di barat ada bapak pendidikan dunia pada abad yang ke-18, 1800 Masehi. Siapa namanya? Namanya Max Muller. Jadi katanya pendidikan yang dibangun oleh mereka itu bagus. Padahal apa? 300 tahun sebelum adanya Max Muller sudah ada orang Islam yang membahas tentang pendidikan multikultural, tentang toleransi, tanggung jawab, kejujuran. Sudah ada. Siapa? Namanya Imam Asy-Syahrastani. Imam Asy-Syahrastani kemudian menulis dalam kitabnya Al-Milal. Di situ membahas tentang comparative religion, bahasanya perbandingan agama dan lain sebagainya. Imam Asy-Syahrastani ini orang hebat, belajar. Dia nggak belajar otodidak, belajar sama siapa? Guru. Seorang filsuf yang menyebarkan filsafat barat, Socrates, Plato, ya, segala macam, dan itu dijembatani oleh beliau Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali murid guru daripada Imam Asy-Syahrastani. Imam Al-Ghazali hebat, pintar, cerdas, tapi dia belajar sama gurunya juga, namanya Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain belajar kepada siapa? Seorang imam mazhab yang bernama Imam Syafi'i. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, kitab Muwatta beliau hafal. Hebat beliau, tapi beliau belajar sama seorang guru. Siapa namanya? Imam Malik. Imam Malik belajar kepada yang bernama Imam Nafi' Madani. Imam Nafi' Madani ini ahli qiraat, ahli fikih, ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Beliau belajar sama gurunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar lagi pada gurunya siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalam satu hadis? Ana Madinatul Ilmi wa Aliyyun Babu. Aku adalah Madinatul Ilmi, kotanya itu Sayyidina Ali adalah pintu. Jadi para sahabat tabi'in ke bawah itu adalah pintu bagi kita untuk memasuki kotanya ilmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mesti hadir untuk majlis taklim, kita mesti hadir ke masjid dengan harapan apa? Dapat berkah dari majlis tersebut. Karena saya ketemu ibu-ibu waktu itu, saya lagi ngopi, dia dari Jagawan, pas mengajar ibu-ibu. Saya manggilnya empok, itu nggak ikut pengajian sama ibu-ibu. Apa jawabannya? Alah, minggu kemarin yang diajarin sama gurunya belum gua pakai, gitu. Yang kemarin diajarin belum aja dah kalau dipakai kan. Kita dengan harapan hadir di majlis ilmu, Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah kabulin segala doa kita. Hadir di majlis ilmu. Makanya penting nih acara peringatan Maulid besar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang saya sampaikan di sini apa maknanya di sini, apa hikmahnya? Yang pertama, kita di sini mendengar bacaan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita mendengar bacaan Al-Quran. Ada seorang ulama yang tadi saya sebutkan namanya Imam Nafi'. Beliau rajin baca Quran dan bacaannya tidak seperti yang biasa kita dengar. Dan saya pernah memperdengarkan ini. Suatu waktu dia mau imami sholat, membaca suratul Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maknya dibaca dengan pendek. Kalau kita Maliki Yaumiddin, dia membaca Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
dibaca dengan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu merupakan riwayat qiraat Al-Quran yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Itu makanya qiraat ada 7, qiraat sab'ah namanya. Pertama Imam Nafi', kedua Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim. Imam Asim punya murid namanya Syu'bah dan juga Hafs. Hafs inilah yang berkembang di Indonesia. Ada Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai. Banyak macam-macam ilmu. Ini beliau rajin baca. Ketika beliau mengimami salat tadi, para jamaah yang ada di belakang pada nangis. Kenapa? Mencium bau harum minyak misik yang keluar dari mulut Imam Nafi'. Bukan cuma di masjid, di luar tetangganya yang rumahnya di kebetulan masjid mencium bau harum minyak misik yang keluar dari mulut Imam Nafi' ketika baca itu. Berkahnya bacaan, Masya Allah. Bahkan dalam riwayat beliau tiap kali baca Quran katanya mulutnya mengeluarkan bau harum minyak misik karena berkah membaca itu. Berkahnya baca itu. Tapi kita jangan samain berkahnya kita kayak beliau. Mentang-mentang kita habis baca Quran 1 juz, kita kasih nafas ke orang lain. Beda nafas kita bau naga. Lagi makan jengkol, habis orang. Bisa jadi berkahnya beda. Allah kasih kita rezeki yang halal. Allah jaga anak kita jadi anak yang saleh. Allah berikan kita ketika mati dalam keadaan husnul. Sebab apa? Baca Al-Quran. Kemudian yang kedua di sini maulid kita mendengar bacaan kitab maulid, ada sholawat di sini. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ada orang yang baca 1 kali sholawat kepadaku, Allah akan memberikan 10 rahmat. Mohon maaf saya ada kencang karena belum kena nasi. Ya, ada lapar. Ya. Nah, ada sekarang orang kalau buat sholawat kan enak dilagu-laguin. Ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Iwapin nasir jagung. Apa banget? Ya, pendukung Persib Bayern nih kayaknya. Ya, itu lagu Iwapin. Jadi ada juga Rabbi khalaqaha min nur fihi tiran nadamu aqbil ya muhtar antal amin antal amin. Itu yang main Amitabh Bachchan apa ya? Itu lagu India dijadiin, tapi bagaimana? Dia tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan karena mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ada satu kisah di sini kan salawat burdah. Pengarang salawat burdah namanya Imam Busiri. Beliau terlahir lumpuh, sangat cinta sama Rasulullah, tiap hari baca salawat. Nah kemudian beliau karena senang baca sholawat, di sini diantaranya lafadznya begini. Wa waqifuna ladaihi 'inda haddihi min nuqatil ilmi aw min shaklatil hikami fa huwa